Bini tuh begitu bang. Kita keluar makan sama temen lagi enak-enak, kita posting nih, kita pasang status, dia komentar, la ilaha illallah, kagak ngajak-ngajak makan, kagak ngajak-ngajak. Emak-emak begitu, enggak ngajak-ngajak makan enak, enggak ngajak-ngajak. Makanya besok bang, kalau pengen masuk surga, biarin dia berangkat duluan. Kalau kita berangkat duluan, takut aja komen, kagak ngajak-ngajak, kagak ngajak-ngajak. Ya Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah yang berbahagia, banyak ilmu yang telah disampaikan beliau guru saya Habiban al-Mahbub Al-Habib Muhammad Syahab. Beliau mengakui saya sebagai saudara kembaran. Beliau dari Yaman, saya adiknya Yamin. Masya Allah, hidungnya mantep bener dah, cakep, ganteng, enak, niat Habib. Hidungnya mancung kayak proseduran TK. Guru saya keren, cakep. Habib, izin Bib ya, muhadharah ini mak, latihan pidato. Jadi banyak ilmu yang beliau sampaikan, insya Allah manfaat buat kita semua. Saya makmuman saja karena udah menunjukkan jam 12 kurang 2 jam. Udah rada malam, yang enak doa langsung makan. Setuju? Iya dong, kebuli. Malam ini kita memperingati Maulid, merupakan perintah dari Allah. Ada yang nanya, kok Maulid perintah dari Allah? Emang ada dalilnya? Ada po. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Tuh dalilnya, Allah yang nyuruh. Bahasa kitanya begini, contoh tuh Nabi, contoh tuh kalau bahasa kitanya tuh kalau bahasa kitanya berarti kan yang nyuruh Maulid Allah, bener Bu? Ada yang nanya lagi, emang sekarang banyak orang rada kepo, Pak Ustadz, kalau kita nyontoh Nabi kan orangnya mesti ada yang dicontoh, kan Nabinya udah nggak ada, Rasulnya udah wafat. Nah kalau nabinya udah nggak ada, disuruh kita pelajari riwayat sejarah Rasul. Makanya orang kalau suruh ngapalin lagu sama ngapalin sejarah, cepetan ngapalin lagu. Bener po, jangan gajayaan. Orang kalau suruh ngapalin lagu sama ngapalin sejarah, cepetan ngapalin lagu. Maka ulama dulu pada bikin sejarah pakai lagu. Timbul Syarofal Anam, ada Maulid Barzanji, ada Maulid Diba, ada Simtuduror, ada Adhiya Ulami. Ini semua sejarah pakai lagu. Cuma kita kadang-kadang amarawi apal banget, sampai kulit-kulitnya apal. Pasti tanya isinya, makanya yang dibaca tim hadroh tadi, Masya Allah, itu semua bagian sedikit riwayat, nggak semuanya dibaca. Kalau kita baca semuanya nggak bakal habis riwayat Rasulullah kita ceritakan. Nih Masya Allah, tuh tukang foto langsung aja Habib foto. Tadi Habib gue dipoto ya tuh. Oke guys, oke guys, ya. Guru sama Habib pokoknya orang mata ditaruh aja galon sini 2 biji. Terus ini Bib lanjut dikit bentar Bib ya. Ya Allah, I love you full, everybody kuluhum. Sejarah ya Bu, sejarah. Makanya di Rawi sering kita baca, nahnu jiranum bidal harami Newal Hasani. Ada kan di Rawi? Pengarang Rawi itu yang ngomong, kami nih yang ngarang Rawi bener-bener tinggalnya deket Masjidil Haram. Nahnu min qaumin bihi sakanu, kami tinggalnya di situ dari sebelum aman Mekah sampai aman Mekah. Berarti yang ngarang sejarah ini kan bener-bener temennya Nabi. Jadi Maulid dari dulu udah ada po, Maulid dari dulu udah ada, bukan bid'ah, bukan. Tuh, jadi benar-benar Maulid udah ada dari dulu. Makanya Rasulullah dikatakan dalam Rawi, dibuka, assalamu alaik
Zainal Anbiya, assalamu alaik atqal atqiya. Rasulullah dikatakan Zainal Anbiya, penghias para nabi. Kenapa dikatakan penghias para nabi? Pertama, nabinya belum lahir, ceritanya udah ada duluan. Nabi Rasulullah belum lahir, tapi ceritanya udah ada duluan. Mana? Dirawi lagi kita baca. An Atha ibn Yasar an Ka'bil Ahbar qala 'allamani abi Taurata illa sifran wahidan kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduk falamma mata abi fatahtuhu fa idza fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu Bisyam. Ada kan di Rawi? Maulid Diba ada, di Diba ada. Maulid Diba, Kebet, Maulid Diba ada. Dulu sebelum Nabi lahir ada yang namanya Ato. Yasar namanya punya anak Ato. Yasar punya anak namanya Ato. Yasar. Ini Yasar ahli kitab Taurat, dia hatam semua kitab Taurat, diajarkan kepada anaknya yang namanya si Ato. Apa kata bahasa kita? Toh, lu pelajarin nih kitab Taurat sampai hatam total. Illa sifron wahidan, kecuali yang selembar. Selembar lu jangan pelajarin. Apain? Wa yudkhiluhu sunduk, masukin ke dalam kotak, kunci rapat-rapat. Cuma anak dulu dengar kata, kalau kata bapaknya simpen, kalau kata bapaknya jangan. Bocah dulu dengar kata. Dulu kita dipelototin sama orang tua kok takut, nunduk. Lebutnya sekarang, ya jangankan kita pelototin, kita omelin, tenggorokan babanya jelongok. Ngapa lu bang? Ngapa lu bang? Lah bocah dulu menurut apa kata bapaknya, simpen. Falamma mata abi fatahtuhu, ketika Yasar meninggal dunia, kotak dibuka nih sama anaknya yang namanya si Ato. Ternyata yang selembar itu tertulis dalam kitab Taurat, tertulis bakal datang satu zaman nanti seorang pemimpin besar, lahirnya di kota Makkah, hijrahnya ke kota Madinah. Jauh sebelum Nabi lahir, cerita sama kenyataan sama, kagak meleset acan-acan. Prediksinya tepat. Nabinya belum lahir, ceritanya udah ada duluan. Prediksi kita sering meleset. Lu liatin nih, bini gua lagi bunting 9 bulan nih. Anak gua pasti ntar keluar kulitnya putih bersih nih. Gua emak bapaknya putih, pas keluar lutung. Prediksi meleset. Mau lagi ngidam yang ngeliat orang negro, prediksi meleset. Lu liatin nih gue nih, ntar menang nih, kalah, meleset. Prediksi kita sering tapi Rasulullah cerita sama kenyataan sama, kagak meleset acan-acan. Luar biasa. Pertama. Yang kedua, kenapa Rasul dikatakan Zainal Anbiya? Waktu Nabi mau lahir itu sebelum Nabi lahir, 3 hari sebelum Nabi lahir, dulu ada yang namanya Suad bin Qorib. Suad bin Qorib demen banget ngumpulin jinnya banyak banget. Kalau sekarang namanya pemburu hantu kali. Apa masih ada? Udah nggak ada kali ya. Bohong-bohongin kita, pemburu hantu itu sebenarnya nangkap jin bertiga, wah dimasukin ke botol, ditekep. Temennya yang 2 belakang dorong-dorong, iya. Lah udah ditekep masih didorong aja. Udah ditekep masih didorong aja, iya. Ini dulu Suad bin Qorib jinnya banyak. 3 hari sebelum Nabi lahir, jinnya pada solawatan. Suad bin Qorib kaget ini, waduh jin gue stres ini. Siapa yang disolawatin? Bayangin Nabi mau lahir, jin pada solawatan. Makanya kalau ada orang kagak demen solawat, nggak demen muludan, itu manusia lebih jelek daripada jin. Dia temen agrandong, genderuwo, bebegi, kuntilanak, sundel bolong. Selawat baca, selawat po. Pak Ustadz, saya kan lagi halangan, lagi head, boleh baca solawat? Boleh, tetap ada pahalanya.
Ada wudhu, nggak ada wudhu, baca solawat tetap berpahala. Bahkan baca solawat dalam keadaan ria, pengen pamer, pengen dipuji orang, tetap berpahala. Tuh hebatnya solawat po. Lawat baca, lawat, selawat. Ya Allah, selawat sekali kita baca 10 kebajikan Allah berikan buat kita pahala. Amin. Satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasul, satu-satunya manusia yang disebut namanya berpahala hanya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selawat embat, masak, nyuci, goreng tempe, embat selawat, selawat. Jangan nyanyi mulu. Masak nyanyi, goreng tempe nyanyi, kesel sama laki nyanyi. Perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua, mati atau hilang perasaanmu, apa memang pindah ke lain hati? Jadi aku harus, masa sih aku saya mulain doang, ono yang lanjutin. Kira nyanyi apal buat nyambung aja nenek. Lagu orang memasak pos lawatan enak tuh, ya Muhaimin ya salam sambil goreng tempe, ya Muhaimin ya salam salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Ya Allah, selawatan enak orang dulu po selawatannya, bener? Iya, lagi enak selawat, tempenya angus. Selawat yang dibaca alhamdulillah, enakan selawat tempenya angus, lakinya marah. Nyalu ngapa tempe angus? Gara-gara Muhaimin bang. Muhaimin orang mana? Bukan nama orang bang, nama selawat. Oh, lu goreng tempe sambil selawatan. Iya bang, mari gue makan tuh tempe. Hitung-hitung gue makan tempe selawat. Nggak jadi berantem po, adem enak dah. Biar kita kesel banget sama laki mah. Laki kita namanya Komar, kesel banget kalau pulang-pulang si Komar. Depan matanya tunjuk aja Komarun, 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 sidina Nabi Komarun. Enak. Bininya namanya Rodia. Lakinya nyambut lah. Bini gue selawatan ini. Rodia, ya dawal ayana. Bininya kesel, ya toibah Rodia. Agak jadi berantem pokoknya po adem. Anak kan lihat yang kecil, wah mak bapak selawatan, ngikut lagi tuh bocah. Ya jemalu, ya jemalu, ya jemalu, ya jemalu. Enggak jadi berantem, enak. Sekeluarga jadi lomba marawis. Selawat baca Allah Karim, adem po. Orang yang rajin selawat cinta sama Nabi, entar di padang masar kita lagi pada teriak minta tolong, ya Allah kehausan semua kita po, masing-masing bawa diri, semuanya kehausan, mau nyari air kemana di sono? Ayo, ayo dah. Di padang masar kita kumpul semuanya, semua masing-masing bawa diri. Anak gak kenal orang tua gak kenal anak, bini gak kenal laki, sudahan laki kagak kenal bini. Masing-masing bawa diri. Saat itu kita butuh pertolongan, lagi kehausan, lagi aus po. Ayo aus, kita mati kagak bawa air, mau nyari air kemana di sono? Ayo, 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 mau nyari air kemana? Caranya bawa duit, kagak ada yang jualan air. Tapi orang yang rajin sholawat cinta sama Nabi disediain oleh Allah. Hauduka sofil mubarad wirduna
yauman nusyuri. Disediain telaga Kausar buat orang yang rajin selawat cinta sama Nabi. Kita minum seteguk dari air telaga tersebut, nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Makanya kalau ada orang agak demen mulut, nggak demen selawatan, biarin dia sono, dia kehausan, dia kecekek, rasain kagak dia nolongin, mati. Dan macam-macam sama Nabi. Lawat Zainal Anbiya. Yang ketiga, kenapa Rasulullah dikatakan Zainal Anbiya? Ketika Allah ciptakan nur Nabi Muhammad, berbeda Allah ciptain Adam. Ketika Allah ciptakan Nabi Adam, malaikat pada protes sama Allah. Ya Rob, kenapa kau ciptain Adam? Adam itu manusia perusak. So tahu banget kok malaikat, orang belum dibikin dibilang perusak. Tapi ketika Allah ciptakan nur Nabi kita Muhammad, luar biasa ibu. Malaikat heran, malaikat sampai kagum, bertanya kepada Allah, qila huwa Adam, inikah yang disebut Nabi Adam? Bukan, kata Allah, justru Nabi Adam Allah letakkan paling urutan paling atas. Adamu uniluhu a'lal maratib, Adam aku letakkan di urutan yang paling atas. Kalau bukan Nabi Adam, siapa ini ya Rob? Qila huwa Ibrahim. Apakah ini disebut Nabi Ibrahim? Bukan. Justru Nabi Ibrahim nggak mempan dibakar oleh Raja Namrud, karena di dalam tubuh Nabi Ibrahim terdapat nur Nabi kita Muhammad. Tuh, Nabi Ibrahim pas mau dibakar tubuh sama Raja Namrud, Allah bilang sama api, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, demi penghormatan engkau ke Nabi Ibrahim, jangan kau panas, adem semua. Semuanya api saat itu, kagak ada yang hidup, adem semua kok sedunia. Nenek-nenek masak 3 jam kagak matang-matang, apinya nggak panas. Maka ini ayat boleh diamalin buat empok-empok nih, ibu-ibu yang rajin depan kompor, yang sering masak, baca nih ayat. Mengganti nama Ibrahimnya sama nama kita. Nama kita Khadijah, depan kompor baca ya naru kuni bardan wasalaman ala Khadijah. Pegang itu api, insya Allah. Ukuran melepuh dah kok. Ini beda, Nabi Ibrahim luar biasa. Kalau bukan Nabi Ibrahim, qila huwa Nuh. Apakah ini nurnya Nabi Nuh yang kau ciptakan ya Rob? Bukan. Justru Nabi Nuh perahunya kagak tenggelam, kapalnya kagak kelebu, karena di dalam tubuh Nabi Nuh terdapat nur Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh makanya kalau kampung kita kagak pengen kebanjiran, amalin amalan Nabi Nuh. Apa amalan Nabi Nuh? Di antaranya yang diamalkan Rasulullah juga, idza da'athul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin, buru-buru datang. Ya Pak. Kadang-kadang terbalik, jadi orang kaya yang undang terburu-buru. Banyak kan begitu, ada orang kaya mati, itu ustadz mimpin tahlil gak kelar-kelar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, 1000 dibaca, la ilaha illallah. Aki-aki pengen lentuk, la ilaha illallah. Orang kaya yang mati. Giliran orang miskin mati, tahlilan 30 biji kelar. Lah kelar ya. Beseknya kuntet. Dalam atau rem negeri mau bihun ya. Tawa aja po. Makin malam makin PA bib, biarin. Nggak apa-apa, saya mau dikatain PA, saya ikhlas. Yang penting empok abang pada tawa. Berarti empok abang semua nawain orang PA kan? Berarti kita sama-sama PA. PA berjamaah. Masya Allah, luar biasa Nabi kita Muhammad Zainal Anbiya. Yang kedua, Rasul dikatakan apa? Azkal azkiya, manusia paling bersih di antara yang bersih. Mohon maaf Pok, Bang, kita kalau kemana-mana nih bawa kotoran di perut kita. Dalam perut banyak kotoran nih. Kemana aja kotoran di dalam perut kita bawa. Tapi Rasulullah, mohon maaf, Rasulullah Bang, kalau buang air tehnya ngilang. Nabi kalau buang air tehnya hilang. Saya juga tahu di sini banyak yang kalau buang air tehnya hilang.
Buang air pinggir kali. Itu bukan hilang bang, kanyut. Beda hilang sama kanyut. Waktu perang Badar Rasulullah pengen buang air, sahabat ngomong, Nabi jangan kemana-mana, sini aja saya aling-alingin pakai kain. Rupanya nih sahabat penasaran kok, pengen tahu juga bagaimana sih bentuk tainya Nabi. Kelar Rasulullah buang air, sahabat nengok ke belakang, boro-boro ada, bekasnya nggak ada. Kenapa? Karena Rasulullah ya miski wa tibi, Rasulullah badannya bau minyak misik. Laler nemplok di badan Rasulullah, nyerosot. Lain sama kita. Laler nemplok di badan kita, nyarang, bau. Wah, maka Siti Aisyah istri beliau kalau Rasulullah pulang dari mana-mana keringatnya dilapin kok tuh sama Siti Aisyah. Habis dilap diciumin, wangi. Makanya kita kalau pengen bakti melaki begitu. Nih dengerin bu, jangan belaga-belaga budak. Laki pulang dari mana-mana, apalagi habis macul, lu tarik aja sini bang, minyak misik bang, habis lu lap lu cium, rasain bau perengus lu. Hai dede, tawa lagi bib. Ya biarin bib, nggak apa-apa, kita mah kayak topeng monyet, kita ditawain mulu. Nabi jangan macam-macam. Nabi nih mulid, kemuliaan akhlaknya dirawi kita baca, tuh udah dibaca semua. Kalau kita paham apa tadi sebenarnya nggak usah pakai ceramah, lah itu aja udah kita baca, kita paham, bener. Nggak usah ada ceramah-ceramah, dirawi udah tadi udah dibaca semua riwayatnya. Al Imam Syekh Ja'far Al Barzanji mengutip dalam salah satu kutipannya beliau. Dalam karangan beliau, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadhu. Ada kan dirawi? Rasulullah orangnya sangat pemalu, beliau Rasul orangnya sangat tawadhu. Nabi orangnya maluan banget bang. Mana buktinya? Waktu dandanin Ka'bah, Rasulullah lagi naik ke atas Ka'bah, Ka'bah rusak, didandanin sama Rasulullah, naik ke atas Ka'bah, angin kenceng dari bawah, niup gamis Rasulullah, kesingkap itu gamisnya Rasulullah, kelihatan betisnya oleh orang dari bawah. Nabi langsung turun, mukanya pucet, malu. Kenapa? Betisnya kelihatan orang dari bawah. Tibang betis kelihatan malu, tibang betis kelihatan malu, tibang betis po, tibang betis. Yang belaga-belaga budak, tibang betis. Kita sekarang urat malu udah pada putus. Dan nenek-nenek pikirannya di mana tau, naik motor Mio pakai celana wahai pula. Sore-sore jam mejeng di BKT, ngoncong buat pakai. Kirain kenal pot racing, kulit ketiup angin, najong banget ya. Tau malu bener dah. Pakai jilbab, anak perempuan kita ajarin suruh pakai jilbab po, hati-hati. Jilbab sama kudungan beda. Yang dipakai di pala empok itu kudungan namanya. Nih kudungan tuh empok pakai. Kudungan beda sama jilbab. Yang disebut jilbab pakaian yang gombrong, yang nutupin aurat, yang gak kelihatan bentuk tubuh perempuan. Kalau sekarang ada cewek kudungannya bagus, hijabnya cakep, tapi pakai kaosnya ketat, celananya ketat, secara hukum agama masih haram. Kenapa haram? Karena apem masih kepajang. Nabi betisnya kelihatan malu, syadidal haya wa tawadhu, rendah hati kagak sombong, pangkat lebih tinggi dari kenabian, lebih tinggi dari kerasulan, pangkatnya lebih tinggi dari 124.000 nabi, pangkat Rasulullah lebih tinggi dari 313 rasul, gelarnya Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Dosa yang lalu yang akan datang dihapus, sudah dosanya Rasulullah, dijamin masuk surga, dihindarkan dari api neraka, pangkatnya tinggi, kagak sombong. Kita kadang pada aneh, pangkat baru tibang jadi bini RT belagu. Hahaha, kena lagi dia. Ada di sini Bu RT, bukan RT sini, no, sono di luar negeri. Di luar negeri, luarnya lagi dah. Ya Allah, kita pangkat baru kaya dikit belagu, mentang-mentang kaya, jalan dipanggil kagak nengok, mentang-mentang duit banyak jalan kagak nginjek tanah. Kuntilanak kali. Bayang disombongin, pangkat, jabatan, harta, titipan, bener bu? Nabi pangkatnya tinggi nggak sombong. Kita kadang-kadang aneh, baru bintang 2, bintang 3, bintang 5, pret, nakut-nakutin rakyat mulu. Buah, bener bu? Capek kita. Bener,
Bener kan? Ada nggak pejabat sombong? Ada, namanya Fir'aun. Makanya kalau ada pejabat yang sombong, itu anak buahnya Fir'aun. Yang tadinya kan Fir'aun biasa doang bang, raja biasa tadinya Fir'aun mah. Fir'aun tadinya mah raja biasa. Raja biasa dia masih turun gorong-gorong. Raja biasa tadinya raja biasa. Tadinya raja biasa. Fir'aun, gue ngomongin Fir'aun nih, gue ngomongin Fir'aun. Fir'aun mah tadinya raja biasa, biasa dia karena pengikutnya, wah bagus bapak, keren, pokoknya bapak, nggak ada lagi yang hebat dari bapak. Udah pak, hebat pak. Akhirnya dia mangkak, hidungnya megar, akhirnya merasa mau jadi Tuhan, ngaku Tuhan langsung, dia proklamasi langsung, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kamu yang paling tinggi. Wah nyombong, ngaku Tuhan. Fir'aun ngaku Tuhan. Semuanya di bawah kekuasaan dia. Pokoknya anak, mantu, cucu, semua keluarga, gua ajak semuanya. Ayo, ayo. Fir'aun. Orang lagi pada kesusahan di jalan-jalan pakai private jet, sial diangkalan buat najong banget. Saya nggak ngomongin orang ya, orang saya kagak nyebut nama, enggak ya, lo jangan diviralin. Saya mah nggak nyebut nama, enggak. Saya ngomongin Fir'aun. Fir'aun tadinya manusia biasa, raja biasa, dia mah, udah begitu kan. Ini ceramah kalau lapar emang begini pok. Siapaan aja gue sebut. Iya, ntar diviralin lagi nih ya. Wah, demen banget sih. Yang salah bukan saya lah, yang viralin yang salah. Jangan sombong, apa yang mau disombongin, bener bu? Lahir ke dunia bang kita nggak bawa apa-apa, apa yang mau disombongin? Lahir ke dunia kagak bawa apa-apa, kita kagak nggak bawa apa-apa. Lahir ke dunia dibantuin sama orang, nama yang kita punya dikasih sama orang, baju dipakai nama orang, telanjang nggak bawa apa-apa, maka disindir. Bukankah engkau dilahirkan telanjang tanpa sehelai benang, kemudian berkat rahmatnya Tuhan kau bisa jadi orang. Tak malukah, tak sadarkah kau kira dirimu siapa? Jangan mentang-mentang kuasa menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada. Jangan mentang-mentang kuasa. Lu ngapa sih pok? Gue nyanyi tahu aja. Itu judulnya Setetes Air Hina. Wow, volume ke-12 soneta. Bener bu? Ya tahu lah, orang saya ngeliat YouTube. Iyalah, biarin, antepin aja, biarin, nggak apa-apa, biarin antepin aja. Saya mah objektif aja bu. Kalau emang yang keluar bang dari bol ayam telur saya ambil. Kalau yang keluar dari bolnya presiden, kalau kuning saya minggir lah. Bener kan? Objektif. Biarin, ya enggak ada yang pada ngeklaim begitu kan. Wah, si Tile emang katanya dia paling akrabat sama Raja Dangdut tuh, dia pasti ngikutin ke sono dia. Si Tile, wah pasti ngikutin ke sono. Enggak juga, salah. Kalau begitu silakan, saya enggak benci beliau. Itu mah udah prinsip beliau. Lah bicara prinsip, Tile lain lagi. Tetap Tile cinta Bib sama Habib. Wah, jatuh nih. Lah iya lah, jangan pakai ngeklaim begitu dong. Nih video saya nih diviralin begini nih, banyak yang pada telepon saya, Tile lu kok ngikutin dia ya? Lah ngapa emang? Lah jangan begitulah. Enggak, kata saya banyak. Lah saya punya prinsip, beliau punya prinsip, ya udahlah masing-masing prinsip, bener bu? Iyalah, saya mau objektif aja, saya mau objektif aja, biarin lah. Tapi kan saya kagak benci sama beliau. Enggak, saya enggak benci sama beliau. Jangan membenci, jangan membenci, jangan saling benci, jangan komen yang kagak-kagak, jangan. Kita saling menghormati, biarin, itu hak privasi beliau. Bicara prinsip, Tile dengan beliau beda prinsip, benar bang? Iyalah, udah paham kan sampai sini? Udah, jangan pakai komen-komen di IG saya, banyak banget komen di IG saya, najong batu.
Terus Nabi kagak sombong. Nabi nggak sombong. Nabi nggak sombong. Syadidul haya wa tawadu, rendah hati, alhamdulillah. Dikatain, dibully, dinyinyirin, kagak marah Nabi. Pernah satu hari Nabi lagi jalan berduaan dengan Siti Aisyah, lagi weekend. Lagi berdua bareng bang, lagi asik-asik jalan. Ada orang kafir lemes banget mulutnya. Orang kafir mulutnya comel banget. Beri salam sama Rasulullah, tapi bukan assalamu alaika, tapi assammu alaika. Kalau kita kan assalamu alaika, dia lain assammu alaika. Sammun artinya racun. Assammu alaika ya Muhammad, diterjemahin mampus ke Muhammad. Nabi dikata mampus. Marah? Kagak bu, Rasulullah nggak marah. Yang marah Siti Aisyah. Dibalikin tuh orang sama Siti Aisyah. Assamu alaika wa la'natullahi wa adzabuh. Lu yang mampus, dilaknat, diazab lu. Tuh perempuan bang, asal tahu aja. Mau dikasih satu, mulangin 3. Memang udah dari sononya. Nggak marah, pegang tangan Siti Aisyah. Mahlan mahlan ya Humairah. Tenang tenang ya Humairah. Tenang ayang beb, tenang. Kalau kita dikata begitu, balikin aja wa alaika. Assalamu alaika ya Muhammad, wa alaika. Mampus lu Muhammad, lu juga. Itu artinya. Enggak marah. Dikatain, dihina, dibully, enggak pernah marah. Luar biasa. Syadidul haya wa tawadu, rendah hati, enggak sombong. Apalagi kemuliaan akhlak Rasulullah. Wa yuhibbul fuqara awal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Beliau Rasul orangnya demen sama fakir miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Nabi enggak pernah benci sama yang miskin, duduk bareng sama orang miskin. Tuh sayang banget sama orang miskin. Nabi sampai berdoa, Nabi apa doanya? Allahumma ja'alni miskinan wahsyurna fi zumrati miskinan. Ya Allah, jadikan kami orang miskin. Ya Allah, jadikan saya orang miskin. Kumpulin barang di akhirat bersama orang miskin. Tuh Nabi doanya tuh. Ini doa yang gak pernah kita baca. Pernah po baca doa begitu? Ha, empok. Ya kita mah kagak pakai doa begitu bang. Memang udah turunan susah. Udah turunan, engkong miskin, bapak miskin, dah jatuh di anak keblangsak pisan. Pakai berdoa begitu, ya Allah miskinkan saya. Bang keblangsak pisan begitu. Iya, tapi jangan macam-macam sama orang miskin. Bener bu? Iya, orang kaya jangan pelit sama orang miskin. Kalau orang kaya pelit-pelit, duitnya habis dimakan sama dokter. Iya, kena gula, liver, jantung, stroke habis. Sedekain buat orang miskin. Ada orang kaya ntar duitnya banyak, pelit, medit, ntar mati enggak, hidup enggak, duitnya habis sama dokter semua. Jadi kembang balai, di atas balai aja begini, nangkrak. Makan disuapin, cebok dicebokin. Pagi-pagi anaknya keluarin pakai kursi roda, didorong, dijemur. 8:30 masukin lagi, jam 7:30 besok dijemur lagi, 8:30 masukin. Iya. Akhirnya anaknya 7:30 jemur, lupa ngangkat. Dia kayak akan main game. Wah, pas 11:30 baru ingat, ya Allah bapak belum keangkat. Bapaknya kering. Jangan pelit sama orang miskin. Kadang-kadang pemerintah juga salah ngomong bahasanya. Ini ada raskin, raskin. Ya Allah, ini penghinaan buat kita, bang. Wah, raskin, raskin kan beras miskin. Beras buat orang miskin. Orang ngasih beras aja udah. Ini sumbangan beras ibu bapak. Tuh, jangan pakai ngomong raskin. Istilah dari mana itu raskin? Saya kecewa, saya kesel, saya marah itu. Lah, saya kan bukan orang miskin. Jujur aja po, bang. Ya, saya bukan turunan orang miskin. Fakir. Wah, kalau miskin masih mendingan. Iya, kalau fakir udah keblangsak pisan. Ya Allah, luar biasa. Orang mah ngasih aja beras nih, beras bu sumbangan. Udah jangan pakai raskin. Orang kaya makan raskin, enak buat kita. Orang kaya beda dong berasnya, harusnya raskai. Jangan raskin. Makanya Nabi demen sama orang miskin tuh, sayang, cinta, duduk bareng sama orang miskin, nengokin yang orang miskin sakit, yang kafir aja, yang ngatain Nabi, ngeludahin Nabi, ditengokin sama dia lagi sakit, apalagi yang miskin. Makanya nengokin orang sakit sunnah po, tengokin tetangga lagi sakit.
man bawa tentengan, datang doang ke rumah sakit kagak bawa apa-apa. Orang lagi diimpus ya tanya, apa yang lu rasain Ji? Lu pakai diimpus di sini. Yang sakit nyaut, nggak ada yang gua rasa-rasa. Lah, lu kok pakai diimpus? Ya bisa lu kemarin nggak bawa apa-apa. Coba lu bawain jeruk kali gua rasa-rasain, ada asemnya, ada manisnya, emang PA juga. Tuh, Masya Allah, luar biasa. Nabi demen sama orang susah. Apalagi kemuliaan akhlaknya. Baca lagi di rawi, wa yamshi ma'al armalah. Salah satu adab akhlak Rasulullah, beliau Rasul kalau jalan bareng sama janda-janda tua. Nabi kalau jalan bareng sama nenek-nenek di belakang po ngiringin tuh, di belakang ngiringin, bukan berarti mau ngeliat bokongnya janda, bukan. Nah nenek-nenek apa yang dilihat? Pakai legging aja depan kendor belakang kendor. Hai deh. Lah Nabi kalau jalan bareng ngiringin nenek-nenek di belakang tuh. Khawatir bang kalau nenek-nenek jatuh kelihatan nama Rasulullah langsung ditolongin, itu tujuannya. Anak muda sekarang kan lain, jalan bareng sama aki-aki, aki-aki ditinggal. Apa dibilang lelet buat aki-aki ya? Akhirnya aki-aki nyemplung juga gak tahu. Nabi adab akhlaknya luar biasa, kemuliaan akhlaknya. Maka kelar maulid, ayo kemuliaan akhlak kita rubah. Akhlak kepada siapa? Akhlak kepada Allah. Perbaiki ibadah. Yang belum doyan ngaji. Alhamdulillah. Bersyukur di sini ada pengajian, ada yayasan Al Hidayah, SMP, SMA, SMK di Ponorogo. No, ini sekalian promo nggak ngapa-ngapa kan? Iya beda ini promo. Ini endorse, langsung endorse. Silakan ya yang mau masukin anak sekolah SMP, SMA, SMK, silakan di sini. Semua siswa yang ada di sini gratis, kagak bayaran. Loh, yang bayar emak bapaknya. Bukan begitu ketua yayasan? Wow, semua siswa yang ada di sekolah sini kagak bayar, gratis. Yang bayar emak bapaknya. Masa bocah belajar juga bayar juga? Kesian po anak kita. Ayo anak kita siapin generasi yang agamis, dinamis, kreatif. Jangan jadi pemuda yang alkoholis, ganjais, bekais, morfinis. Ntar terakhir satu, mampuis. Ngeri po. Pergaulan anak kita di sini diberikan ilmu pendidikan umum, ada agamanya, luar biasa, mantep udah pokoknya. Namanya di Ponorogo ketahuan, di Ponorogo kan pahlawan ya, luar biasa udah pokoknya. Pokoknya kita yang belum doyan ngaji, bapak-bapak, emak-emak yang belum doyan ngaji, abis murid ngajinya rajin udah. Mau ngapain lagi, udah tua. Umur pendek po orang sekarang, nggak banyak. Nabi sendiri yang bilang umur umatku rata-rata di atas 60, di bawah 70. Kalau nyontoh Nabi cuma 63 doang, tuh segitu doang, dikit umurnya. Maka umatnya rata-rata segitu. Maka Rasulullah sampai bilang umur umatku rata-rata di atas 60, di bawah 70. Tuh, apalagi kalau nyontoh Nabi 63 doang. Makanya yang hari ini udah 62 tahun 11 bulan. Harap makan yang enak-enak udah. Jangan pakai pantang-pantang, embat aja udah. Lah, sebulan lagi. Syukur-syukur dapat bonus. Masya Allah, kapan lagi kita udah ibadah deketin diri sama Allah. Kita kumpul di pengajian biar dapat ilmu. Ibadah jadi benar kalau ada ilmunya. Pak Ustadz, saya pengen banget ngaji, rasanya repot banget Pak Ustadz. Ngomongin repot sama juga repot. Dari muda kerja repot, udah punya anak ngurusin anak repot, udah tua punya cucu ngurusin cucu repot lagi. Lah kapan mau ngajinya bang? Luangkan waktu, jangan nyari waktu luang. Kapan mau ngajinya kalau ngomong repot? Semua juga repot, apalagi udah tua. Sayangan sama cucu daripada sama anak. Neneknya begitu, cucu gue mana ya, gue kangen banget. Neneknya mah kalau udah tua begitu, sayangan sama cucu daripada sama anak. Buktinya tuh film Sidul, ngkong tile sayangnya masih Atun doang sama Sidul. Si Mandra kan anaknya itu, kagak disayang Mandra. Coba dapo, bener kan ya? Si Atun nih modalin salon, Sidul dibeliin motor. Lah si Mandra beli celana 50.000 nggak dibeliin. Bener anak kasih Mandra, makanya Mandra kesel banget. Biarin. Jangan ada dipisahin. Jangan ada yang pisahin. Ada yang gue makan nih katanya tuh kasih Mandra begitu. Biarin.
Kalau ketahuan begini jangan diberanakin gua, balikin ke asal usulnya. Begitu kata dia. Orang banyak begini kagak ada yang nyenengin, nyakitin semua. Ah mandra tuh. Lah lo kagak cayaan kok. Nonton film Dul. Ngong Tile sayangnya tuh sama cucunya dia apalagi udah tua mau ngaji, ngapain lagi? Pak Ustadz, saya pengen ngaji entar nungguin tua-tuaan. Lah. Ngaji nungguin tua-tuaan. Kalau ngaji udah tua, kuping rada budek, mata kurang awas. Bener dah bang. Wa man nu'amirhu nunakishu fil khalqi afala yaqilun. Siapa orang yang kami panjangin umurnya, kami kurangin bentuk kejadiannya. Umur semakin panjang, dikurangin tuh nikmat. Kuping rada budek, mata kurang awas. Ngaji sama guru ustaznya setengah mati ngajarin. Innahu kana tawwaba. Ayo nih baca. Innahu kawat tembaga. Nah, kuping rada budeg. Maafin ya Bib ya. Bib maafin Bib ya. Ngibur emak-emak Bib. Emak-emak kan di rumah udah capek Bib. Udah stres dia mikirin lagi nggak pulang-pulang. Ya kan mikirin uang belanja. Untung datang kemari dia bisa tawa-tawa girang kok. Orang yang kagak mau tawa cuma dua. Yang satu utangnya banyak. Yang satu sakit tuh orang. Diem aja. Orang-orang pada tahu aja diem aja. Kagak tuh aja mikirin lakinya kagak pulang-pulang. Ya Allah, lakinya udah hitam pakai didoain. Ya Allah, putihkan suami saya. Wah, antepin po, udah hitam mak. Nggak apa-apa hitam, yang penting keras. Keras kemauannya. Pikiran sana. Ya Allah. Ngibur emak-emak Bib, nggak apa-apa. Emak-emak paling capek emang dia. Tapi emak-emak paling capek, pengajian paling banyak. Paling getol emak-emak. Survei membuktikan di mana-mana pengajian paling banyak emak-emak. Jangan dilawan bang, jangan, antepin aja. Pokoknya perempuan mah jangan dilawan. Laki kagak ada benernya, salah mulu. Bener bang, serba salah kita jadi laki. Coba abang rasain dah. Di rumah mulu kita ngomel bini. Keluar apa? Di rumah mulu, ngayap kayak kemana sono? Nyari duit kayak tuh perempuan. Kita udah keluar nih, ada aja dikata, kagak pulang-pulang. Keluar mulu. Bini tuh begitu bang. Kita keluar makan sama temen lagi enak-enak, kita posting nih, kita pasang status, dia komentar, la ilaha illallah, kagak ngajak-ngajak makan, kagak ngajak-ngajak. Emak-emak begitu, enggak ngajak-ngajak makan enak, enggak ngajak-ngajak. Makanya besok bang, kalau pengen masuk surga, biarin dia berangkat duluan. Kalau kita berangkat duluan, takut aja komen, kagak ngajak-ngajak, kagak ngajak-ngajak. Ya Allah.